Seperti umumnya masyarakat Jawa yang menggelar tradisi sadranan setiap bulan Sya'ban, atau bulan Ruwah dalam penanggalan Jawa. Umat Konghucu juga memiliki tradisi yang sama, seperti halnya tradisi sadranan untuk mengingat para leluhur yang telah lama meninggal. Tradisi tersebut dikenal dengan nama sembahyang Cingbing, jelas Dian Subagio, selaku Ketua Penyelenggara Upacara Sembahyang Cingbing di Klenteng Tiongting Solo. Memperingati untuk sembahyang Cingbing, yaitu sembahyang leluhur, yang mana bahwa di dalam umat Konghucu atau Tionghoa pada umumnya itu ada keterikatan nilai berbakti, sehingga walaupun leluhur sudah meninggal dunia pun sebagai niat baktinya adalah kita tetap menghormatinya dan memperingatinya. Gitu. Kemudian ada banyak sekali sesaji ini, mana-mananya apa saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Pada intinya adalah ada dua altar ya, yang mana ini adalah altar yang non vegetarian dan ini altar yang vegetarian. Tentang sesajinya itu bermacam-macam, itu dia ada otomatis ada buah, ada kue-kue, ada masakan atau makanan, lauk pauk, dan ada nasinya. Kemudian kalau yang non vegetarian otomatis ada ya paenda yang binatang yang hidup di darat, terus yang di air maupun di udara. Kayak di darat kita ambilkan sebagai ya bisa babi, umumnya lah babi gitu. Nanti kalau yang di air juga ada ikan, ada kepiting. Kalau yang di udara bisa diistilahkan sebagai ayam dan sebagainya, bebek. Cingbing menurut keyakinan umat Konghucu, merupakan cara bagi para anak cucu untuk mengenang kembali leluhur yang sudah lama tiada. Baik yang masih bisa diingat ataupun yang sudah lama hilang dari ingatan. Melalui upacara Cingbing, anak cucu mengirimkan doa kepada para leluhur, diiringi dengan persembahan sesaji vegetarian ataupun non-vegetarian. Dua macam sesaji tersebut disajikan, mengingat kala itu masih banyak leluhur umat Konghucu yang menjalani hidup dengan cara laku vegetarian.
Upacara sembahyang Qingbing tahun ini sebut Pendeta Dian, biasanya diselenggarakan bertepatan pada tanggal 5 April, terkecuali jika tahun kabisat. Qingbing dihitung 104 hari setelah Tangcik, yang jatuh pada tanggal 22 Desember atau pada saat upacara sembahyang musim dingin dilakukan. Sedangkan pelaksanaan Qingbing bisa jatuh pada 10 hari atau 15 hari, sebelum sampai atau sesudah tanggal 5 April. Karena saat itu disebut masa Qingbing. Umat Konghucu dan masyarakat keturunan Tionghoa di kota Solo, setiap jatuh pada masa Qingbing, umumnya selalu melakukan ziarah ke makam para leluhur-leluhurnya. Qing artinya cerah atau terang, oleh sebab itu pada saat bulan April cuaca umumnya mulai memasuki musim panas. Sehingga nyaman untuk pelaksanaan upacara sembahyang bagi umat Konghucu. Di Indonesia, Qingbing merupakan satu dari 14 hari raya Konghucu yang diakui oleh pemerintah. Qingbing biasanya dikaitkan dengan dua cerita Tionghoa kuno, tentang kisah Raja Qin Boen Kong, yang mengenang Menteri Kei Cucu yang sangat setia kepada raja dan tanah airnya. Dikisahkan saat Qin Boen Kong masih dalam masa pelarian sampai ia berhasil menjadi raja, Qin Boen Kong melupakan jasa Menteri Kei Cucu. Sampai akhirnya saat ia menemukannya, sang menteri telah meninggal. Raja Qin Boen Kong sangat berduka, maka saat Qingbing tahun berikutnya ia memberi perintah agar seharian tidak menyalakan api atau memasak dan makan secara dingin-dinginan. Tradisi tersebut akhirnya terus berlanjut sampai sekarang ini. Kisah yang lain menceritakan tentang Kaisar Chu Guanqiang, pendiri dinasti Ming yang diawali dari seorang anak yatim piatu yang desanya terkena wabah. Sampai pada suatu ketika ia berhasil menjadi kaisar dengan mendirikan dinasti Ming. Diceritakan, pada suatu waktu Kaisar Chu Guanqiang kesulitan mencari makam kedua orang tuanya, yang bercampur dengan makam-makam lainnya. Kepada rakyatnya Kaisar menginstruksikan, agar setelah melakukan sembahyang, rakyat diwajibkan memasang kertas teks atau kertas warna kuning di atas makam, sebagai tanda bahwa makam tersebut sudah disembahyangi. Melalui cara tersebut, Kaisar akhirnya menemukan sepasang makam tanpa tanda kertas kuning, yang diyakini merupakan makam kedua orang tuanya. Oleh karena adanya peristiwa tersebut, sampai saat ini tradisi memasang kertas teks masih terus dilakukan. Upacara sembahyang Qingbing yang diselenggarakan umat Konghucu di kota Surakarta, difasilitasi oleh PMS sejak puluhan tahun dan diselenggarakan di Tiongting. Dikarenakan tempat tersebut dahulu merupakan komplek pemakaman Tionghoa dan banyak makam-makam tidak terurus. Seiring dengan perkembangan zaman, komplek makam Tionghoa di Tiongting, akhirnya dibongkar dan dipindahkan ke Delingan. Tak terkecuali abu jenazah warga Tionghoa yang pernah dititipkan di Tiongting juga dipindahkan ke Delingan. Sementara itu di Tiongting, hanya masih ada dua makam miliki pasangan Liem Jibu, selaku pendiri sekaligus pemilik Tiongting.
Bapak Ibu para saudara, mari bersama-sama sebelum kita menaikkan doa, kita lantunkan pengucapan kalimat suci Sang Suci. Huang Yi Santi, Wei Tian Yu De, Huang Yi Santi, Wei Tian Yu De, Ren Xin Wei Wei, Bao Xin Wei Wei, Wei Jing Wei Yi, 一这年中作用，为天这位地色保者，永远决定这旧保护尽在新这新这天位先生皇帝上帝为天佑的这生命，为这信这名正，为这教正这名一名这成一无二无一。三地领悟，这年胜者受苦不讲。Kehadiran Tuhan Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan Nabi Gongce dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami naikkan. Huang Tian telah berkenan pada hari ini, Minggu 10 April 2022, bertepatan dengan tanggal 10 bulan 3 tahun 2573 Yinlik. Diperkenan kami berhimpun bersama di Kelenteng Hute Chengsen, Rumah Duka Tiongting, untuk menaikkan doa dalam upacara sembahyang besar Qingming Umum tahun 2022 sebagai wujud penghormatan dan pengenangan kepada orang tua, para leluhur, serta segenap saudara kami yang telah mendahulu. Kami yakin Huang Tian telah berkenan menerima mereka di dalam cahaya kemuliaan, kebajikan haribaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga damai, sentosa dan tentram yang abadi boleh beserta mereka. Diperkenan pula kami naikkan hormat puji kepada yang kami hormat dan muliakan, Dewa Bumi Hute Chengsen, yang selalu menjadi perawat bagi kehidupan di semesta alam ini. Dipermuliakanlah. Kehadapan yang kami hormati Dewa Bumi Hute Chengsen, kami naikkan hormat atas segenap kasih dan perawatan yang telah diberikan untuk segala kehidupan di muka bumi ini, maupun bagi arwah para leluhur, orang tua, dan saudara kami yang telah mendahulu. Penghormatan ini kiranya menjadi pendorong bagi kami untuk selalu berperilaku luhur dan mulia seperti yang Tuhan firmankan dan seperti yang dilambangkan oleh nama yang kami hormati, Dewa Bumi Hute Chengsen, bahwa kebahagiaan, rahmat atau huk, dan kebajikan atau te adalah merupakan kesatuan, kemanunggalan yang tak terpisahkan. Kehadapan para leluhur, orang tua dan saudara kami yang Indonesia tercinta, yang saat ini masih berduka dikarenakan pandemi virus corona yang menyebabkan banyak korban meninggal, banyak masyarakat yang menderita akibat perekonomian yang sangat terganggu. Maka dari lubuk hati kami yang paling dalam, dilandasi kesucian dan kekhidmatan serta keyakinan akan sifat-Mu yang Maha Asih, kami mohon agar wabah pandemi maupun segala penderitaan yang menimpa rakyat kami segera sirna, sehingga semuanya dapat kembali beraktivitas seperti semula. Dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kami panjatkan kehadirat Tuhan. Jauhkanlah kami dari kelemahan,
dari gerutu kepada Tuhan, dari sesal kepada sesama. Kami mampu belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin Tuhan selalu menjaga, menilik, membimbing dan menyertai kami semua. Maha besar Sakti Tuhan Sang Pencipta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sakti Wei Dian Yu De, Huang I Sakti Wei Dian Yu De. Sanjay. Kita lanjutkan hitung pujian. Tuhan memberkati yang Ya